Hai sahabat kreatif semua, kali ini saya akan membuat rangkaian table centerpiece. Table centerpiece artinya indah dari segala arah, dari seluruh arah yang bisa dilihat oleh siapapun saja itu harus terlihat indah. Nah, ornamen yang saya gunakan adalah lilin, karena table centerpiece saya kali ini saya buat lilin yang ada baterainya, jadi bisa menggunakan batu baterai atau bisa dinyalakan pada saat dibutuhkan. Nah, apa saja yang saya butuhkan? Saya membutuhkan vas akrilik. Ini terbuat dari akrilik. Terus kemudian saya menggunakan 2 buah vas akrilik yang nanti akan saya satukan seperti ini sehingga dia akan menjadi table centerpiece. Lalu kemudian saya menambahkan ambalan bunga atau floral foam, tempat untuk menancapkan bunga dan daun di mana mereka bisa minum dari floral foam ini sehingga bisa bertahan beberapa waktu yang cukup lama. Materi yang saya gunakan adalah mawar kuning atau rosa atau rose, kemudian mawar putih, kemudian saya menggunakan baby spread atau gypsophila, dan juga daun-daun saya menggunakan daun ruskus. Daun ruskus itu seperti ini adalah daun ruskus. Kita coba mulai merangkai ya. Nah, sebelum saya mulai merangkai, kita akan coba. Vas akrilik ini kan bening, jadi kita harus menutupi permukaannya supaya tidak terlihat nih di bagian dalamnya. Kita bisa tutupi salah satu caranya dengan menggunakan daun. Nah, sebelum kita tempelkan daun di sini, kita ada alat bantu kita yaitu isolasi bening. Isolasi bening ini sebelumnya diisolasi di seluruh vas akrilik yang sudah kita pasang floral foam. Kemudian setelah itu kita beri double tip. Double tip seperti ini, seperti yang Anda lihat, putih seperti ini. Ini adalah double tip yang sudah saya pasangkan. Kita coba lepas ya floral tipnya, seperti ini. Bentar. Nah, kita coba lepaskan double tip ini. Lalu kita ada daun andong di sini yang berguna untuk menutupi vas akrilik ini. Caranya mudah sekali. Karena daun ini harus terus mendapatkan air, maka ujung dari batang yang sudah kita potong ini kita tancapkan ke dalam floral foam, lalu kita tempelkan di sini. Nah, dengan demikian vas akrilik ini sudah terbungkus dengan daun dan kita bisa mulai merangkai bunga. Saya akan menutup vas akrilik ini dengan daun terlebih dahulu. Setelah vas akrilik kita siapkan untuk merangkai bunga, kali ini saya akan menambahkan ornamen lilin sebagai bagian dari rangkaian bunga. Jadi saya punya 3 lilin elektrik untuk saya letakkan sebagai titik fokus dalam rangkaian ini. Jadi seperti ini, saya akan membuat rangkaian dengan lilin seperti ini. Nah, bagaimana supaya lilin ini tidak bergerak? Itu punya cara dan trik sendiri. Caranya adalah seperti ini. Lilin ini kan licin ya, jadi kita harus bungkus dulu dengan isolasi. Isolasi seperti ini kita bungkus dulu agar lilin itu tidak bergerak ya. Nah, setelah kita bungkus dengan isolasi bening, kemudian kita beri double tape. Kita beri double tape seperti ini. Nah, setelah kita beri double tape, kemudian double tape-nya kita buka. Nah, setelah kita buka, jika Anda punya tusuk sate, Anda bisa menggunakan tusuk sate atau kawat. Ya, tapi kali ini karena materinya tidak ada, jika Anda tidak punya, Anda bisa menggunakan bekas batang mawar gitu ya. Anda bisa taruh di sini. Tuh.
Terus kemudian kita bungkus lagi, taruh di sini. Kita buat di 3 bagian, kemudian nanti kita isolasi. Nah, setelah kita isolasi, baru kita potong sedikit seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sahabat kreatif, Anda tinggal menusukkan sehingga lilin ini sudah tidak bergerak lagi. Tara, mudah sekali kan? Sahabat kreatif, setelah Anda memasang lilin-lilin ini yang nanti akan kita nyalakan setelah rangkaian kita selesai, kita akan mulai membuat bentuk dari rangkaian ini. Saya ada daun Christdoren ini, saya akan membuat di sebelah kiri dan sebelah kanan rangkaian daun-daun Christdoren dan daun-daun andong ini lebih dulu untuk masuk ke dalam rangkaian. Saya akan membuat rangkaian ini bentuknya grouping, yaitu membuat bentuk-bentuk daun andong saya kumpulkan menjadi satu grup, daun Christdoren juga, begitu juga bunga-bunganya nanti. Baik, ayo kita merangkai bersama. Saya mulai memasukkan daun-daun Christdoren ini grouping bentuknya di grup-grup di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan rangkaian. Nanti teman-teman semua akan melihat bagaimana bentuknya secara grup seperti ini. Saya ada buat yang bentuknya lebih panjang, ada yang bentuknya lebih pendek seperti itu. Meskipun indah secara di dalam rangkaian, kita bisa membuat bentuknya menjadi asimetris. Asimetris itu di sebelah kiri atau sebelah kanan boleh berbeda panjangnya. Jadi seperti lilin ini ada 2 di sebelah kiri saya atau cuma 1 di sebelah kanan saya, ini bentuk asimetris. Namun bukan berarti bentuk yang asimetris ini tidak seimbang. Kita bisa membuat bentuk yang asimetris ini juga bisa terlihat seimbang. Saya menggunakan daun andong di dalam rangkaian, jadi saya potong ujungnya karena seperti ini. Saya membuat dasar dari rangkaian ini. Nah, saya juga bisa membentuk daun andong ini lebih kecil dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya kan lebar ya. Saya membuat bentuknya menjadi lebih kecil seperti ini. Dan saya sisipkan di bagian yang lain dari rangkaian yang saya buat ini. Kita punya ukuran yang berbeda. Ini seperti ini bentuknya, yang ini ukurannya lebih besar, yang ini lebih kecil. Nah, daun berikutnya kita juga bisa membuat ukuran yang lebih kecil lagi. Seperti ini kita buat ukurannya sehingga daun-daun dengan ukuran yang tidak sama ini membuat bentuknya lebih dimensional. Kalau sahabat kreatif lihat bahwa ukuran daun ini tidak sama dan saya membuatnya grouping. Grouping itu artinya tadi saya grup-grup, ada yang daun, satu grup daun Christdoren, satu grup daun andong, seperti itu ya. Ini saya buat, lalu saya tusuk seperti ini. Saya tancapkan di sini. Kalau sahabat kreatif lihat bahwa ujungnya ukurannya tidak sama. Oke, kita sudah siap dengan daun-daun yang ada yang sudah kita grup-grup. Kita sekarang bisa mulai memasukkan bunganya. Baiklah sahabat kreatif, setelah tadi kita meletakkan daun-daunnya secara grouping seperti ini, jadi daun andong kita letakkan secara grouping, daun Christdoren juga kita letakkan secara grouping, dan merangkainya
atau menancapkannya secara asimetris. Asimetris artinya bagian kiri dan bagian kanan tidak sama, tapi bukan berarti tidak seimbang ya. Seperti contoh lilin ini saya gunakan di bagian sebelah kanan lebih berat, sebelah kiri mungkin lebih hanya satu seperti ini. Rangkaiannya pun nanti akan saya buat asimetris, tapi kita akan rangkai bahwa meskipun asimetris tapi kita tetap mendapatkan keseimbangan dari sebuah rangkaian sehingga menjadi satu irama. Yuk kita merangkai bersama. Baiklah sahabat kreatif, saya mulai menancapkan rosa atau rose berwarna kuning ini. Oke, saya tancapkan di sebelah sini. Kemudian saya juga membentuk pola yang sama yaitu grouping. Saya membuat rangkaian berikutnya tidak sama ujungnya supaya mendapatkan 3 dimensi dari rangkaian tersebut. Nah, seperti ini saya buat grouping. Satu kuning di sebelah sini dan kita akan buat kuning di sisi yang lainnya. Seperti ini, kita buat kuning di sisi sebelah sini. Nah, oke. Di sisi yang satu, yang bagian lilinnya satu, saya buat bunga berwarna kuningnya lebih banyak, di sisi yang lain hanya 2 sehingga kita mendapatkan keseimbangan di sana. Lalu saya membuat lagi mawar berwarna putih ini menjadi bagian dari rangkaian. Mengapa bunganya menghadap ke depan? Agar bunganya seperti tersenyum pada kita semua. Nah, ini saya buatkan di sini. Tadi saya menyebutkan bunga centerpiece ini adalah bunga yang indah dari segala sisi. Maka saya akan menempatkan bunga-bunga ini di sisi atau arah yang berbeda juga. Kita saksikan ya bagaimana setelah rangkaian ini selesai dirangkai. Sahabat kreatif, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menancapkan daun-daun dan bunga-bunga secara grouping. Kali ini untuk langkah yang terakhir, kita akan lengkapi, kita akan sempurnakan rangkaian kita dengan memasukkan filler atau bunga-bunga pengisi ini di antara bunga dan daun yang sudah kita tancapkan secara grouping. Tancapannya pun juga grouping seperti bunga dan daun lainnya. Yuk kita merangkai bersama. Dari depan tadi rangkaiannya sudah selesai, sekarang kita di bagian yang lainnya. Karena yang seperti saya sharingkan tadi bahwa rangkaian kita adalah table centerpiece, artinya indah dari segala arah. Maka kali ini saya akan memberi keindahan di sisi lain dari rangkaian kita. Baiklah, sahabat kreatif, rangkaian saya sudah selesai. Kali ini table centerpiece dengan ornamen lilin dan cara merangkai grouping dan asimetris telah selesai. Semoga Anda semua terinspirasi dengan membuat rangkaian ini sendiri di rumah. Saksikan rangkaian berikutnya. Sampai jumpa.